dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru. Kita percaya Agustus bukan hanya kemerdekaan buat bangsa ini, tapi kemerdekaan buat saudara-saudara terjadi, amin. Terjadi kelepasan, terjadi pembebasan dalam setiap hidup kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Percayalah Tuhan akan sediakan hari-hari ini, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang
karabaya 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 karabanatana bahosi karabaya rabaya raba-raba. Ya karabanatana bahosi karabaya raba-raba. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini pagi menjelang siang Tuhan, di mana kami akan memulai lagi ibadah kami. Berkati kami Tuhan, semuanya anak-anak-Mu yang hadir ya Bapa. Bapa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan dan akhirnya ya Bapa. Bapa, Kau tibakan semua anak-anak-Mu sampai ke sini ya Bapa. Baik itu yang jemaatnya yang belum hadir ya Tuhan, Kau bawa ke sini semua ya Bapa, yang masih dalam perjalanan maupun yang sudah sampai Bapa. Berkati semua ruangan gereja kami ini Bapa. Kau kuduskan, Kau layakkan Tuhan. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu pada hari ini Bapa. Bapa, kami mau masuk ya Tuhan di bulan Agustus ya Bapa. Biarlah Tuhan di bulan baru ini Bapa kami tetap memuji meninggikan Engkau lebih lagi ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa buat para pekerja-Mu ya Bapa yang sudah mengambil bagian masing-masing ya Bapa. Berkati para pemusik-Mu, pemuji-Mu, penyembah-Mu Bapa, semuanya multimedia Bapa. Berkati juga ya Tuhan mall ini ya Bapa, Aprom ini, rooftop yang paling tinggi ya Bapa, penjualan tenda-tenda. Tuhan Kau berkati Bapa, biarlah semua mereka Tuhan Engkau penuhi juga ya Bapa mall ini, biar banyak orang yang datang ke sini ya Bapa untuk melihat bahwa ada gereja di atas ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa buat anak-anak muda ya Tuhan. Kau tarik anak-anak muda-Mu ini Bapa, biarlah mereka mencintai Tuhan. Jauhkan mereka dari segala narkoba, dari seks bebas, dari kenakalan apapun ya Bapa. Berkati ya Bapa, berkati juga Tuhan Yesus. Hamba berkati juga ya Tuhan Bapak Sabto, gembala kami yang ada di sini ya Bapak, beserta istrinya Bu Enda Priski Elmo. Tuhan berkati Bapak rohani kami ini, berkati semua ya Tuhan, yaitu koordinator-koordinator yang ada di sini ya Bapak, mulai dari keluarga Kak Yohan dan Pak Carlo dan juga Pak Agung ya Bapak. Berkati ya Bapak. Bapak, kami juga lebih dahsyat memuji Engkau pada hari ini Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak, buat juga ya Bapak kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kau lawat Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, Kepulauan Seribu dan juga semua yang ada di sini. Berkati juga gubernurnya berserta wakilnya, masyarakatnya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kota kami yang lebih baik lagi ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak buat Bapak Gembala sidang kami ya Bapak, Bapak Niko Notoda Harjo. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak buat juga Bapak Gembala kami yang ada di ini Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak, berkati juga ya Tuhan Yesus Bapak Niko Notoda Harjo dan juga beserta istrinya ya Bapak, dan kemanapun beliau dalam mengembalakan, berkati Bapak baik di luar negeri Tuhan. Kami juga mau berdoa beserta juga wakil-wakilnya ya Tuhan Yesus, semuanya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati dan juga berkati juga rayon kami yaitu Bapak Johannes Raja Gugup beserta istri dan juga keluarganya Bapak. Berkati Bapak kota kami yang lebih dahsyat lagi ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak buat juga ya Tuhan ekonomi bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak di mana pemilih presiden sudah selesai ya Bapak. Bapak berkati ya Bapak, layaklah Tuhan Engkau kami puji ya Bapak, dan juga Tuhan di mana berkati Bapak presiden kami dan juga Pak Jokowi berserta wakilnya, di mana masa jabatannya Bapak, masa berakhirnya di Oktober ya Bapak, masa pergantiannya Bapak nanti Bapak, biarlah Engkau berkati Bapak presiden yang baru ya Bapak beserta wakilnya. Engkaulah yang memberikan mereka hikmat daripadamu ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan kota kami seluruhnya Indonesia ini ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan Yesus, jauhkan bangsa kami yang dari namanya bencana alam, baik itu gempa bumi, gunung meletus dan semua apapun Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ya Bapak. Bapak, aku juga mau berdoa ya Bapak buat juga ya Tuhan Yesus semua rakyat Indonesia, dan juga Tuhan Engkaulah yang membimbing semuanya Tuhan. Bapak, biarlah lebih baik lagi ya Bapak. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan kami akan memberkati Bapak anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita berdoa buat anak-anak kita. Arahkan tangan kita buat anak-anak kita. Kita berdoa, Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami Tuhan. Beri pertumbuhan yang sempurna, organ-organ tubuh bertumbuh dengan sempurna, otak bertumbuh dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami akan bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan kemanapun anak-anak kami melangkah Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, hindari mereka dari segala yang jahat, bahkan orang-orang jahat sekalipun Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Dan kami berdoa dari masa kecil mereka, roh yang takut akan Tuhan turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Memimpin mereka semua sehingga bukan saja bertumbuh secara jasmani, tapi mereka bertumbuh juga secara rohani Tuhan. Berkati dalam nama Yesus, berkati orang tua yang sudah bersusah payah untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Berkati hubungan suami istri yang ada Tuhan. Bahkan juga keluarga-keluarga yang merindukan keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan keturunan yang terbaik Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak yang ada di dalam kandungan. Tuhan juga yang memberkati dalam pertumbuhan yang ada Tuhan. Terima kasih. Kau baik buat setiap kami semua Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sebentar akan mengajar. Tuhan yang mimpin dan mengurapi Tuhan. Beri hikmat Bapa. Dan kami siap untuk masuk dalam ibadah kami di minggu yang pertama ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Yang percaya sama-sama katakan. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali, kita akan bersama-sama mendengarkan VOP untuk minggu ini. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas?
Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu, ketika kata shalom diucapkan berarti damai sejahtera bagi saya dan saudara, amin. Saudara percaya hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan doamu, Tuhan akan jawab. Berapa banyak kita yang hari ini masih berdoa? Boleh angkat tangannya? Mungkin dalam doa kita banyak air mata. Kita tanya Tuhan, kok belum selesai Tuhan? Tapi Tuhan bilang, jangan takut, berjalan bersamaku. Kau akan keluar lebih dari pemenang, amin. Mari saya undang bangkit berdiri, salam samping kiri kanan, katakan, kamu akan dimerdekakan, doamu akan Tuhan jawab hari-hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap air mata kami, setiap doa kami, Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab tepat seperti waktunya Tuhan. Yes. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini, sama-sama kita katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorai yang mengaku dengan mencucurkan air mata.
mencucurkan air. Ini pernyataan iman kami siang ini Tuhan. Kami akan pulang dengan sorak-sorai dari tempat ini. Sepanjang bulan ini kami akan melihat. Kami akan melihat jawaban doa-doa kami dalam nama Yesus. Yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Amin. Sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang percaya sorakan haleluya. Sorakan amin. Amin. Bapak Ibu percaya hari-hari ini kita akan membawa berkas-berkasnya. Apa yang menjadi jawaban doamu akan terjawab bulan ini, amin. Apa yang menjadi doamu akan terjawab di bulan-bulan ini. Kita akan pulang lebih daripada pemenang, amin. Hidupmu akan dimerdekakan dalam nama Yesus. Katakan aku berkah. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh. Allah akan mencukupkan dan memenuhi kebutuhan kami dalam nama Yesus. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya sekali lagi sorakan amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita katakan dengan segenap hatiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ini pernyataan iman kami siang ini Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sekali lagi. sangat besar. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Amin. aku Kami diberkati dalam nama Yesus. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita katakan aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, semua diberkati. Serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, pujian ini bukan sekedar kata-kata amin. Ini pernyataan iman. Bapak Ibu percaya firman Tuhan yang bilang, Filipi 4 ayat 3, firman Tuhan bilang, Allahku akan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Saudara percaya amin? Yang percaya sekali lagi boleh lambaikan tangan, katakan, aku dengan segenap hatimu. Karena kita
pakai hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan kiri kananmu, kamu akan diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati. Aku dilimpahi anugerah. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Kamu diberkati. Kita diberkati. Sekali lagi aku diberkati. Kita diberkati. Kita semua diberkati. Haleluya. 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 Yes. Amin. Bapak Ibu percaya sebelum duduk mari salam samping kiri kanan depan belakang. Kalau perlu 5 orang keluar dari bangku katakan kamu akan melihat berkat berlimpah-limpah dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersuka cita Tuhan ada di tempat ini, amin. Amin, saya bersuka cita hari-hari ini Bapak Ibu. Karena saya tahu Allah saya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari terus memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami hanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Yes Lord, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana
hai jiwaku, bermasmurlah bagi Dia, hai segenap batinku, sebab Dia yang telah menyelamatkanku, sebab Dia yang memberikan kemenangan. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Mari katakan kepada jiwamu, jika hari ini kau datang dengan letih lesu, mari katakan sama Tuhan. Mari katakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah hai jiwaku, sebab Dia yang telah menyelamatkanmu, sebab Dia yang telah menyelamatkan setiap kita dengan darah yang kudus. Dia Allah yang memerdekakan kita. Mari katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami cuma mau bilang terima kasih buat kasih setiamu, buat keselamatan yang kau beri, buat darahmu yang kudus, buat pengampunan yang Tuhan beri. Biarkan siang hari ini Tuhan dapat disukacita, Tuhan dapat diucapan syukur dari setiap mulut bibir kita. Mari senangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab apa yang bisa kita lakukan selain memuji menyembah Tuhan? Mari mulai mengucap syukur, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada karena Tuhan. Kalau saat bangun pagi hari ini kami masih boleh melayani Tuhan lewat hidup kami, itu semua karena Tuhan. Mari katakan terima kasih. Kunara lamaya nara masande, hindara lamoya nara masi, shikanara lamoya kanara labara. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan tempatkan. Terima kasih buat suami, istri, anak-anak yang Tuhan tempatkan. Terima kasih buat pekerjaan yang sampai hari ini boleh kami kerjakan. Bahkan terima kasih buat keadaan yang mungkin kurang baik. Kami tahu Tuhan Allah berjalan bersama kami memberikan kemenangan. Uramata kanara lamasi, urabakata karala barala. Onama yara labasande. Biarkan siang hari ini Tuhan mendapati ucapan syukur dari setiap kita. Urabata karara labasando, hayo dalama yara lamasi, urabata karala bakarala barala. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih, terima kasih. Kalau hari ini mata jasmani kami belum melihat keadaan kami lebih baik, tapi biarlah mata rohani kami terbuka siang ini. Kami boleh melihat pintu yang tertutup itu terbuka dalam nama Yesus. Urabata kanala basando, kirabata kanala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Urabata kanala barala 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 barala. Urabata kanala barala 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 barala. Bakarala barala 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 barala. Shandarala barala barala. Urabata karala barala 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 barala. Shakarala barala barala barala. Urabakarala barala 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 barala. Shakanarala barala 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 barala. Jesus, Jesus, Jesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Setiap kami ditempati, setiap pujian kami biarlah manis di telinga. Urabakarala barala barala. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yes, inilah yang ku rindukan. Yes, setia hati. Nyanyian pujian dan pengagungan Mari jemaat Tuhan, saya udah bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, layak ku renungkan setiap waktu. Biar kau dapati setiap kami manis di hadapan-Mu siang ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih kami boleh sampai di hari ini, memasuki bulan Agustus di minggu yang pertama ini Tuhan. Semua hanya karena tuntunanmu dan karyamu yang ajaib, anugerahmu. Sehingga kalau hari ini kami ada dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikanmu, segala kasih dan anugerahmu dalam hidup kami. Kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau Allah kasih-Mu sempurna atas kami. Kami seringkali melihat kasih-Mu tidak sempurna karena keterbatasan kami Tuhan. Untuk mengerti siapakah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengertikan ini bagi kami semua. Ketika kami masuki bulan yang baru ini, bulan yang ke-8 di tahun 2024. Bulan yang senantiasa menjadi semangat bagi kami ketika kami menjadi warga negara Indonesia ini. Terima kasih karena kami senantiasa mengingat kemerdekaan kami. Tanggal 17 Agustus tahun 45. Ke-79 kali kami mengingat itu sebagai warga negara di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dan biarkan kami mengerti pembacaan firman-Mu dan perkataan firman-Mu atas kami semua. Kami masing-masing pasti yang menangkap sesuatu. Perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Urapi kami semua.
pengurapan-Mu yang membuat kami punya telinga mampu mendengar dan pikiran kami mampu mengerti terhadap apa yang kami dengar. Tapi lebih daripada itu, biarlah kami memiliki hati seperti tanah yang baik. Pengurapan Tuhan yang membuat setiap benih iman, benih firman itu tertabur di tanah yang baik. Yang akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam perbuatan-perbuatan kami. Sehingga hidup kami sampai kepada tujuan-Mu. Bukan hanya hidup yang diberkati, tapi kami juga mampu dan mau menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kami siap diurapi dan diberkati dengan perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Kasih senyum dulu kanan kiri, mukanya masih cemberut melihat saya. Padahal tadi saya nyambut di pintu dengan senyuman yang lebar. Sudah senyum semuanya kiri kanan kita. Lalu gak usah katakan masih hidup, karena kita masih hidup semua ya. Siap bertumbuh dalam Tuhan. Baik, silakan duduk. Yang tidak senyum tetap berdiri. Baik, kasih anugerah kalau saudara senyum dan gak senyum tetap boleh duduk ya. Nah, shalom semuanya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-8 ya. Sebentar lagi bulan 9, 10, 11 dan 12. Ngeluarin lagi pohon Natal ya. Panitia belum dibentuk tetapi kira-kira sudah gambarnya sudah ada untuk menyiapkan Natal kita. Nah, saudara, waktu itu berjalan dengan cepat artinya ya, tanpa terasa. Baru saja kita masuki bulan yang baru di tahun 2024, ternyata sekarang sudah di separuh lebih sudah kita lewati. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ibadah karena semua kesempatan yang dari Tuhan. Amin. Maka kita harus meresponi dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun, pujian, penyembahan, doa, dan segalanya. Ibadah kita yang terbaik, karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita ini. Nah saudara, maka di bulan di bulan Agustus ini, kita mengingat sebagai warga negara adalah ulang tahun yang ke-79, betul ya? Nah mari kita akan maknai kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu kita dibebaskan dari penjajahan, artinya hidup kita terbatas, hidup kita tidak dihargai sebagai orang merdeka, tapi hidup kita terikat dengan aturan-aturan siapa yang menjajah kita. Sehingga kalau kita merdeka, itu adalah cita-cita bangsa kita. Ya, maka ingin merdeka. Nah, kemerdekaan ini kita peroleh dengan susah payah, dengan perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Dengan perjuangan, mulai dari perjuangan melawan penjajah dengan angkat senjata apapun ya. Senjata mulai bambu diruncingkan maupun senjata-senjata rampasan dan lain sebagainya, kita lawan itu semua untuk supaya bisa merdeka. Nah, tetapi kita hari ini akan berbicara tentang kemerdekaan hidup kita secara rohani, yang itu semua menjadi pusat dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga warga kerajaan surga. Yang mau katakan amin? Dari satu ayat kita akan baca 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Siapa murid kita kali ini? Sudah diwariskan ayat-ayat yang harus dicatat? Nah, mari kita baca. 2 Korintus 3 ayat 17 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah saudara, dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Nah ini yang jadi persoalan, karena kita ini manusia, juga punya jiwa dan punya roh. Tetapi kadangkala tubuh kita berkembang dengan baik, karena kita diberikan asupan yang baik untuk tubuh kita bertumbuh. Demikian pula jiwa kita juga bertumbuh. Kadangkala karena kita seringkali diberikan masukan-masukan yang baik, yaitu tentang budi pekerti, tentang pengertian, kita masuk sekolah mulai SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu memberi pertumbuhan terhadap jiwa kita juga. Dan yang ketiga dari kehidupan kita ini ada yang namanya kehidupan roh di dalam diri kita. Ya, tubuh kita, kalau kita sempurna, tubuh itu letaknya indera. Kalau pertumbuhan kita sempurna, asupan yang masuk dalam tubuh kita ini baik sehingga memberi pertumbuhan, maka puncak dari kesadaran akan tubuh kita itu adalah lingkungan. Kesadaran akan lingkungan, karena di tubuh ini ada indera, ya, indera
pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan sebagainya. Termasuk kulit kita, ya, sebagai peraba dan merasakan. Bisa merasakan halus dan kasarnya daripada apa yang kita pegang dan seterusnya. Kalau sempurna semua indera kita, maka kita ini sadar akan lingkungan kita ini dengan baik. Ya, kalau mata kita tidak berfungsi baik, maka kita tidak, kesadaran kita berkurang. Telinga kita kurang sempurna, maka kesadaran akan pendengaran lingkungan kita juga tidak sempurna. Nah, jiwa demikian pula. Kita diberikan pertumbuhan, di rumah diajar budi pekerti, di gereja juga diajarkan tentang perbuatan baik, tentang mana yang baik dan mana yang buruk dan seterusnya. Lalu kita sekolah untuk memenuhi pikiran kita, sehingga kita ini makin hari makin bertumbuh dalam pengertian. Nah, kesempurnaan daripada jiwa kita ini adalah ketika kita sadar siapa kita. Ya, ketika kita TK kita belum sadar, terlalu sadar. Kita hanya punya cita-cita. Tapi kalau kita sudah mulai masuk perguruan tinggi, masuk SMA, perguruan tinggi dan seterusnya, maka kita mulai sadar. Kalau kita sekolah di sekolah kedokteran, maka kita akan tahu suatu hari kita akan menjadi seorang dokter. Lalu kita sadar bahwa saya adalah dokter, gitu ya. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena apa? Pikiran kita diberikan. Orang yang gak sadar jiwanya, orang yang gak ngerti, orang yang gak bertumbuh dengan baik, itu namanya sakit jiwa. Ya, sakit jiwa adanya pasti di grogol, gitu ya. Karena dia tidak sadar siapa di dirinya. Who am I? Ya, demikian pula saya karena bertumbuh sempurna jiwa saya waktu di tempat ini berdiri di hadapan saudara, maka sekarang saya sadar saya sebagai seorang pengkhotbah. Saya sebagai gembala yang harus memberitakan firman Tuhan sebulan sekali di tempat ini. Kalau saya sedang ngajar, saya sadar saya adalah seorang guru yang mengajar tentang prinsip-prinsip daripada firman Tuhan yang harus diterima oleh murid-murid dan seterusnya. Jadi kesadaran itu siapa saya karena jiwa saya bertumbuh dengan sempurna. Yang berarti katakan amin. Saudara, tetapi ada roh di dalam kehidupan kita yang sering kali kita abaikan. Ya, kita tidak pernah memberikan masukan di dalam roh kita, di dalam roh kita untuk bertumbuh. Ya, bukan hanya sebagai anak-anak, tapi juga bertumbuh sebagai mempelai suatu hari. Roh kita inilah yang sering kali harus kita pahami untuk diberikan pertumbuhan, sehingga kadangkala karena kelemahan kita, keterbatasan roh kita sulit untuk bisa memahami siapa Tuhan kita. Ya, karena puncak daripada kesempurnaan tubuh roh kita, kalau tubuh tadi kesadaran akan lingkungan di dunia ini, lalu jiwa itu kesadaran siapa kita ada di dunia ini. Tetapi roh itu, sekalipun kita ada di dunia ini, maka kita tahu ada tumbrel yang sedang jatuh. Ya, karena apa? Karena kita sempurna. Tetapi roh itu yang akan memberi kesadaran akan siapa Tuhan kita. Yang berarti katakan amin. Saudara, semakin roh kita bertumbuh, kita akan semakin sadar siapa Tuhan kita yang luar biasa itu. Ya, makin gak bertumbuh, maka kalau stunting roh kita, ya, kurang asupan yang baik, maka kita tidak sadar siapa roh kita yang kita sembah. Sehingga hidup kita tidak memenuhi aturan-aturan yang Tuhan berikan. Bahkan kita tidak cukup kuat untuk bisa memegang janji-janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini kita semua beribadah ini juga diberikan pertumbuhan roh kita. Nah, sehingga makin hari kita harusnya, kenapa dikatakan masih hidup? Ya, itu artinya supaya kita bertumbuh. Orang yang hidup itu siap untuk bertumbuh, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan itu adalah roh, sehingga kita tidak bisa memahami. Kita tidak cukup bisa, keterbatasan kita memahami sempurna siapa Tuhan kita. Maka pentingnya Tuhan itu yang turun, mengambil inisiatif untuk dia yang menghampiri kita, untuk menyatakan siapa dia. Yang berkata dalam firman Tuhan, aku adalah aku, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Nah, saudara, supaya dia itu, maka inisiatif pengenalan, maka firman ini hanya sebagian daripada kesempurnaan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Karena kalau semua tentang Tuhan disampaikan, maka tidak ada cukup kertas, tidak ada cukup tinta untuk menuliskannya di dalam kitab kita. Karena dia Allah yang tidak terbatas. Yang berarti katakan amin. Maka kita hanya tahu siapa Allah kita hanya dari apa yang dia nyatakan kepada kita. Termasuk perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatannya atas hidup kita. Saudara, kalau kita tidak diberikan pertumbuhan, maka kita nggak bisa nangkep Allah itu kasih.
kita tidak cukup bisa mengerti kasihnya yang seperti apa. Kasih itu seperti apa dan lain sebagainya. Kalau saudara banyak berteman di luar sana, maka kita tidak akan pernah, kita juga bisa akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak bertumbuh dalam roh itu sehingga tidak bisa memahami siapa Allahnya. Karena Allah itu adalah roh. Yang mengerti katakan amin. Saudara, sehingga Allah itu mereka bisa maknai sebagai pribadi yang sangat jauh. Yang ada pembatas antara Allah yang maha suci dengan manusia yang tidak bisa untuk hidup suci di hadapannya. Sehingga harus ada batas, garis, lain. Seolah-olah yang memisahkan. Dalam perjanjian lama, maka bait Allah itu juga dipisahkan antara ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran tempat rakyat bangsa Israel berada. Saudara, hanya imam-imam yang boleh masuk di ruang maha kudus. Tapi darah Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, pada waktu dia mati di atas kayu salib, darah yang tercurah, maka semua tirai-tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus, dan pelataran itu, semuanya terkoyak. Sehingga tidak ada lagi pembatas. Oleh karena Yesus melakukan sekali penebusan. Yesus melakukan sekali pengorbanannya di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Para imam itu dulu melakukannya itu berkali-kali tiap hari. Menjaga mezbahnya itu supaya ada terus pengorbanan. Ada terus yang namanya korban buat Tuhan. Dia selalu potong itu lalu diberikan korban itu kepada Tuhan untuk perkenanan. Tapi hari-hari ini saudara dan saya hidup dalam masa anugerah lebih daripada itu. Lebih daripada hanya sekedar tirai itu terbelah. Tapi saudara dan saya bisa mengenal kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Tuhan adalah roh. Karena dia Tuhan kita yang luar biasa. Bukan kita yang datang kepada Tuhan seringkali. Tapi Tuhan yang datang kepada kita. Maka dia menjadi manusia. Untuk supaya saudara dan saya bisa mengenal Allah yang saudara sembah. Allah yang kita sembah itu seperti apa. Maka ketika kita melihat kasih Yesus, kita bisa melihat Tuhan yang penuh kasih itu. Yang berarti katakan amin. Ketika kita lihat Yesus yang berkorban, sampai mati di atas kayu salib, kita ngerti Tuhan kita yang kasihnya itu seperti apa buat saya dan saudara. Sehingga bukan hanya itu, tapi apa yang dilakukan Allah kita. Dia bukan hanya roh yang tidak kelihatan, tapi ketika menjadi manusia dalam Yesus, maka kita tahu teladan-teladan Tuhan. Bagaimana harus merendahkan diri. Bagaimana harus hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Maka saudara dan saya diberikan contoh bagaimana mengampuni. Bahkan bukan hanya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai musuh-musuhnya pun kita harus mengampuninya. Ketika di atas kayu salib dalam kematiannya dia berkata, ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang mengerti katakan amin. Bahkan pengorbanannya, bagaimana harus berkorban di hadapan Tuhan kita. Teladan semua sudah diberikan. Kita bisa mengenal Allah kita. Nah, sebab Tuhan itu adalah roh. Maka kadangkala kita terbatas mengertinya. Siapa Tuhan kita. Kalau dalam keadaan diberkati, kita tahu kadangkala Tuhan itu sumber. Dialah Yehovah Rafa. Dialah Yehovah Jireh. Dia Allah yang menyembuhkan pada waktu saya sakit. Pada waktu sakit kita mengharapkan sakit kita ini hilang dari kehidupan kita. Ketika kita disembuhkan, kita bisa mengenal dialah Yehovah Jireh, Yehovah Rafa. Ketika kita kekurangan, kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon, sekalipun dia adalah roh, kita akan kenal siapa Allah kita ketika kita dalam kekurangan tiba-tiba kita diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan, saya lagi kurang ini. Tuhan lewat teman-teman datang kepada saya dan saya diberkati. Sehingga kita tahu dialah Yehovah Jireh bagi kita. Yang mengerti katakan amin? Saudara, dalam kondisi-kondisi yang kekurangan dan kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita tahu persis siapa Allah kita. Sekalipun dia adalah roh, maka kita kenal dia. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara, pada waktu dalam kondisi kita susah, kita kekurangan dan kita belum dicukupi oleh Tuhan. Pada kondisi sakit penyakit seperti Ayub sakit. Pada waktu kita kehilangan orang yang kita kasih seperti Ayub kehilangan anak-anaknya. Pada waktu kita sedang sakit parah seperti Ayub kehilangan kesehatannya dari ujung kepala sampai ujung rambut.
ujung kepala sampai ujung kakinya. Saudara, dalam keadaan-keadaan seperti itu, seorang Ayub pun yang saleh, belum mengenal Allahnya benar-benar. Tapi ketika dia disembuhkan, ketika anak-anaknya dipulihkan, ketika hartanya diberkati, maka dalam sebuah kesimpulan dia berkata, sekarang aku kenal siapa Allah saya. Bukan dari kata orang, tapi oleh karena aku mengalaminya. Yang berarti katakan amin. Maka pentingnya ini. Karena Allah itu adalah roh. Maka pentingnya kita mengenal siapa Allah kita ini. Nah saudara, ayat ini berkata lanjutnya, titik koma, dan di mana ada roh Allah, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat sebelumnya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah saudara, kalau kita tahu siapa Allah kita, kalau kita ingin yakin bahwa Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, bangsa Israel itu perlu dibentuk dan diproses Tuhan. Supaya dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Siapa Allah yang menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Siapa yang melakukan mukjizat sehingga laut itu terbelah. Supaya dia tahu siapa yang membebaskan dia menjadi orang-orang merdeka. Saudara, bangsa Israel itu sekalipun dia sudah merdeka, sudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Hidup yang tertekan, hidup yang terikat. Gak ada hukum bagi mereka kecuali hukum bangsa Mesir. Mereka betul-betul mereka menjadi budak, tidak punya hak atas apapun kehidupannya. Mereka masih bisa makan dan minum, pagi harus bekerja. Sekalipun pekerjaan itu semakin hari ditambah semakin berat oleh raja yang tidak mengenal lagi tentang Yusuf yang menjadi berkat bagi Mesir. Makin hari tambah makin berat, makin hari tambah berat, tapi mereka tetap dapat makan. Mereka masih bisa makan roti dan makan daging. Saudara, ketika mereka menjadi orang merdeka, keluar dari Israel, keluar dari Mesir, lalu masuklah, perlu dibentuk oleh Tuhan. Kanaan bukan berbicara tentang surga, karena di sana juga masih ada peperangan. Tapi Kanaan berbicara tentang tujuan Tuhan atas hidup bangsa Israel dan hidup bangsa saudara dan saya. Yang berarti katakan amin. Setelah merdeka, ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Ada sesuatu yang harus dijaga. Ada sesuatu yang harus dipertahankan terus-menerus dalam hidup kita. Sekalipun itu padang gurun yang kita sedang lalui. Bangsa Israel itu adalah gambaran sejarah yang menjadi gambaran bagi kita semua umat Kristen hari-hari ini. Bagaimana mereka harus bertahan di padang gurun. Saudara, ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika mereka kekurangan makan, mereka mulai mengumpat. Mereka mulai tidak bisa bersyukur. Mereka mulai marah bukan hanya kepada Musa, tapi juga kepada Allah. Lebih baik saya mati di dalam Mesir yang masih bisa makan roti dan makan daging daripada di padang gurun. Berapa banyak kita ketika menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi tantangan yang luar biasa, kita menghadapi proses yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, supaya kita layak sampai kepada tujuan Tuhan. Maka kita seringkali mengeluh tentang hal, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya hadapi gini? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa tidak seperti orang lain? Saudara, itu seringkali kita alami. Saudara, bangsa Israel juga mengalami seperti demikian. Sekalipun merdeka, tetapi kadangkala mereka tidak mensyukuri kemerdekaannya atas bangsa Mesir. Saudara, itu kita. Itu kadangkala kita. Bersyukur itu menjadi sesuatu yang sulit. Karena kenyataan yang kita alami adalah hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang tidak kadangkala perlu diperjuangkan. Saudara, itu namanya proses kehidupan kita. Tuhan kadangkala izinkan. Bukan Tuhan merancangkan. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya, gak ada tepuk tangan untuk rancangan Tuhan yang luar biasa ini. Saudara, bangsa Israel sulit.
Sulit untuk tepuk tangan seperti demikian. Kenapa? Karena sekalipun bebas, kami kelaparan. Sekalipun bebas, kami kekurangan air. Sekalipun bebas, kami kepanasan. Sekalipun bebas, kami tidak tahu jalan mana yang harus dituju. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan kalau kita baca semua secara. Maka dinyatakan atas bangsa Israel itu. Nah saudara, mari kita lanjutkan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Saudara, bagaimana kemerdekaan kita ini kita capai? Kita dibebaskan dari kuasa si iblis. Rancangan iblis dibatalkan. Ikatan iblis dilepaskan. Rancangan kutuk itu dibatalkan. Bagaimana supaya rancangan kutuk itu menjadi rancangan berkat bagi kehidupan kita? Bagaimana keterikatan itu kita bisa dilepaskan menjadi hidup dalam kebebasan rohani kita? Saudara, mari kita lihat Roma 10 ayat 9. Dikatakan gini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin? Saudara, karena Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang gak ngerti jalan, ya Yesuslah jalannya. Yang gak benar hidupnya, Yesuslah tempat pengampunan dosa. Kalau kita, ujung daripada kehidupan kita adalah maut neraka, karena upah dosa adalah maut, maka Yesuslah yang bisa mengubahkan hidup kita untuk berjalan bukan dalam jalan kegelapan, tapi jalan dalam terangnya yang ajaib. Tidak berjalan dalam jalan yang lebar, tapi kita berjalan dalam jalan sempit. Tapi ujungnya adalah anugerah, yaitu surga yang mulia. Yang berarti katakan amin. Nah saudara, ayat Roma 11:9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku, saudara, kata kamu itu berarti pribadi. Ya, antara hubungan Allah dengan kita pribadi. Maka apa hasil yang kita dapatkan dari pengakuan kita, itu bukan karena keluarga kita, bukan karena gereja kita sekalipun, tapi karena kamu, dikatakan Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya nabi dan bukan hanya guru dan apalagi rasul, tapi dia adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang artinya dia adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Kamu akan diselamatkan. Artinya kita akan bukan hanya dimerdekakan, tapi kita punya hak waris. Ada tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu sorga. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, kata Tuhan. Saudara, artinya bahwa kita ini untuk menerima itu yang seluruh dunia cari. Saudara bayangkan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam ibadah, semua tidak janjikan, tapi pengakuan dan percaya dalam hati, maka itu janji Tuhan yang pasti saudara dan saya diselamatkan. Orang yang mengaku dan percaya, pasti jangan dibalik. Orang berarti kalau begitu kita tidak usah berbuat baik dan tidak usah melakukan segala sesuatu yang kebaikan-kebaikan supaya kita masuk surga. Enggak usah kalau gitu. Karena dengan pengakuan aja kita dan percaya kita bisa masuk surga, bisa diselamatkan. Saudara, bukan begitu. Tapi orang yang percaya, orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia orang yang mempersilahkan Tuhan, Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi sumber, menjadi yang mengatur, menjadi alfa dan omega. Artinya yang menjadi kesadaran kita bahwa dialah yang memulai dan yang mengakhiri segala sesuatu dalam hidup kita. Dan sumber segala sumber dalam hidup kita. Maka kalau dia adalah Tuhan, maka dia pasti akan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia pasti dalam ibadah yang baik kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang beribadah. Tapi orang yang mengakui ini, maka dia akan percaya bahwa ibadahnya adalah kepada Allah yang menyelamatkan hidupnya. Yang berarti katakan amin. Nah itulah kita. Saudara, lanjut lagi.
Saudara, ini yang luar biasa adalah ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka 1 Yohanes 4 ayat 15. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Hidup saudara dan saya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam siapa? Allah. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa yang dicatat di dalam Yohanes. Dikatakan yang mengaku seperti demikian ini. Karena suatu hari ketika di kampus saya waktu itu diajak baca ayat. Lalu ketika baca ayat itu, saya ketika baca, teman saya ini bukan orang Kristen. Begitu saya baca, dia bahagianya luar biasa. Aduh Sabto, sekarang kamu saudara saya. Loh kenapa? Karena kamu sekarang masuk agama saya. Saudara, karena kamu sekarang dengan baca ayat ini, kamu masuk agama saya. Saya katakan kepada dia, saya masih mahasiswa. Saya katakan gini, Nina, jangan kalau saya baca ini saya masuk agamamu. Tapi kalau kamu baca yang saya tulis ke ayat ini, kamu bukan hanya masuk agama, tapi kamu masuk kerajaan surga milik Tuhan yang saya percaya. Kok gampang banget? Dia bilang, kok gampang banget? Kalau gampang itu kan murahan. Hanya percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, masuk surga. Saya bacakan 1 Yohanes. Dulunya saya nggak ngerti. Tapi setelah saya ngerti, iya, betul juga kata-kata teman saya ini ya. Kalau gampangan kan berarti murahan. Ternyata bukan murahan, tapi Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Dia berkorban, dia mati di atas kayu salib, semua dia yang lakukan. Mengasihi, juga dia yang lebih dulu mengasihi. Lalu katakan 1 Yohanes 4 ini, karena ketika kita mengaku, ternyata ada yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan di dalam kita, itu sesuatu yang luar biasa. Ada privilege yang luar biasa. Ya, siap. Siap, biarin, berani enggak? Siap, Batman. Siap, Batman. Ini biarin aja, sekarang masih Batman, besok gede jadi pendeta pasti. Mau naik mimbar. Iya. Tapi biasanya ibunya, jangan, jadi direktur bank aja. Ya. Nah, biarkan anak-anak itu. Saya ulangi lagi ya. Ternyata Tuhan yang kerjakan. Begitu kita mengakui, ternyata 1 Yohanes 4 ayat 15, maka kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Secara fisik, kita nggak bisa terjemahkan itu. Tapi secara rohani, kita mengerti tentang itu. Bahwa kita ada di dalam dia. Karena disebutkan banyak hal di dalam ayat. Termasuk dalam Tesalonika. Yang mati di dalam Kristus. Maka dia yang lebih dulu akan diangkat. Kamu sekali-kali tidak akan mendahului dia yang mati. Karena ketika Tuhan menjemput keamanan yang permai di akhir zaman nanti, maka yang mati di dalam Kristus, dicatat itu. Engkau yang mati di dalam Kristus, engkau akan yang lebih dulu diangkat untuk bertemu Tuhan di amanah permai. Yang berarti katakan amin. Yang masih hidup akan diubah dalam tubuh kemuliaan bertemu dengan dia. Saudara, ini privilege, ini begitu kemudahan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, untuk itu, maka saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, yang berdiri di depan pintu dan berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama dia. Artinya ada dalam persekutuan bersama dia. Saudara, kalau kita membukakan pintu, jadi respon kita hanyalah kita menyediakan hidup kita.
Kita hanya membukakan pintu itu. Maka siapa yang masuk? Dia yang akan masuk untuk bersama-sama dengan kita dan ada dalam persekutuan dengan kita, makan bersama-sama dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, apa yang seharusnya, yang harusnya, untuk apa supaya semua itu terjadi? Maka Yesaya 60 ayat 1 dan 3 dikatakan gini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kalau Allah itu ada di dalam kita, maka sesungguhnya kemuliaannya ada dalam kita. Terang itu ada dalam kita. Dan terang itu harus diletakkan dalam kegelapan. Karena ayat berikutnya itu berkata, sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudara dan saya ini, kita semua harus dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Karena bukan hanya apa yang kita lakukan. Karena terang Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mengakui dengan mulut dan percaya dalam hatinya, Yesus adalah Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang luar biasa untuk diri kita. Saudara, kita ditetapkan sebagai terang oleh Tuhan. Karena dia ada dalam kita. Dan terang itu tidak boleh diletakkan di bawah gantang, disembunyikan. Tapi terang itu harus diletakkan di kaki Dian. Saudara, hidup saudara dan saya itu harus menjadi terang. Karena dunia itu memang gelap. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesal, jangan pernah putus asa. Ketika kita bertemu dalam kegelapan itu, ketemu dengan gelap itu, dan kita merasa kalah. Aduh, saya kalah banyak. Aduh, saya begitu menjadi terang dalam kegelapan. Hidup saya menjadi tidak nyaman. Bekerja menjadi tidak nyaman, dan lain sebagainya. Saudara, itu salah. Karena kita sedang ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, kita ada dalam kegelapan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu memilih dengan rancangan. Bukan cap-cip-cup asal pilih saja. Tapi ketika memilih supaya kita ini ada dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai kita. Tapi justru kita menjadi terang. Saudara, kalau saya khotbah di hadapan saudara semua, ini artinya terang ketemu terang. Kalau saya nggak ngerokok di hadapan saudara, itu artinya terang ketemu terang. Saya tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, lalu ketemu dengan orang-orang yang memang tidak melakukan, itu terang ketemu terang. Tapi saudara, bisa jadi setelah khotbah ini, datang ke kantor saudara, pulang ke rumah saudara, ketemu dengan masyarakat di sekitar saudara. Tapi terang itu tidak saudara dapatkan. Tapi semua rasanya gelap. Jangan pernah kecewa. Karena itu tujuan Tuhan. Saudara, saya kemarin pergi ke nganterin Rizky untuk betulin handphonenya di Kuningan. Saudara, saya karena dia pergi ke mall Kuningan itu, saya di depannya saja karena parkir di depannya. Karena macet kan daripada muter balik. Di Kuningan apa itu? Oh, Kuningan One ya. Ya, di situ saya duduk makan di pojokan, saya cari tempat yang bisa saya tungguin dia. Saya lalu di situ, saya Bapak tungguin di sini ya, saya butuh udah. Itu saya pesen makanan yang ringan-ringan, minuman ringan. Gak berapa lama, sejam kemudian, setengah jam kemudian, datang cewek. Dan ceweknya itu pasti gak jelek ya. Jadi karena ketemunya sama orang ganteng di sini ya. Dia duduk di situ. Lalu dia tanya, punya korek? Aduh, ini pengen nyalain terang ini. Saya punya korek. Saya bilang, gak punya. Dia nanya ke sebelah-sebelah, punya korek? Gak punya. Tapi dia gak pergi-pergi. Yang itu memang pakai korek ya, yang diisep itu, vape itu. Gak pakai, kok tanya korek? Jadi dia ngisep itu. Waduh, maksudnya kan. Tapi baunya gak seperti rokok, baunya agak wangi-wangi. Lalu dia duduk lagi merokok santai di sebelah saya. Lalu hati saya langsung bergetar. Bukan karena cantiknya tadi, bukan karena di sebelah saya. Hati saya bergetar karena saya ikut Beyond Sukses. Di sana harus kita menjadi terang dan memberitakan kabar keselamatan itu. Terang itu justru di tempat seperti ini. Waktunya kamu. Loh, saya ini fasilitator yang mendorong mereka. Pasti engkau habis ini engkau akan ada kesempatan Tuhan yang diberikan untuk menjadi saksi. Nah, ini saya begitu di sebelah saya. Waduh, ini fasilitator harus jadi saksi. Saya tanyalah dia. Mbak, ya nunggu temen.
Iya. Udah, habis itu ngerokok lagi. Waduh, ini saya nanya apa lagi gitu ya. Terus teman, saya sebetulnya dalam hati gelisah, ini saya mulai dengan apa ya? Nanya, nunggu temen, dia nggak nanya apa-apa lagi. Kalau nanya, Bapak nunggu apa? Pasti pertanyaannya bukan Bapak, pasti Om nunggu apa gitu ya. Jadi, tapi saya nggak ditanya-tanya. Jadi saya tunggu pertanyaan itu. Sampailah mereka berdua udah datang. Jadi, aduh nggak ditanya-tanya. Lewatlah waktunya. Karena Bu Indah sama Priski lewat di depan saya. Saya langsung bayar, saya kejar Bu Indah dan ini. Saya cerita sama mereka. Aduh, tadi saya belum sampai masuk ketemu dan bercerita tentang Tuhan. Saudara, ini kelemahan kita. Ini kelemahan kita. Saya ini fasilitator untuk mendorong mereka untuk menjadi saksi. Untuk terang itu ditaruh di apa? Kaki Dian. Tapi ketika Tuhan berikan waktu, saya ini berlama-lama untuk mikir. Berlama-lama untuk mikir apa yang harus saya katakan yang pertama. Saudara, lewat. Saudara, kalau hati sudah digerakkan, roh digerakkan, artinya ada orang yang harus kita berkati. Kenapa dia duduk di situ? Mungkin dia punya masalah. Kenapa dia duduk di situ? Mungkin dia punya persoalan. Kenapa dia duduk di situ? Mungkin dia belum mengenal keselamatan. Kenapa dia duduk di situ? Mungkin Tuhan itu sudah mengetuk, tapi dia belum mampu membukakan pintu hatinya buat Tuhan. Yang berarti katakan amin. Hari itu harus mengaku dosa. Hari itu saya harus mengaku salah. Tuhan, sekalipun saya gembala, pemimpin atas jemaat, maka hari ini saya ngaku di hadapan saudara. Begitu banyak keterbatasan kita, begitu banyak kelemahan kita. Tapi sesungguhnya kalau kita tadi mengalahkan daging, saya harus mulai ngomong tentang Tuhan. Kamu di sini tahu keselamatan enggak? Mestinya gampang gitu aja loh. Ya, tapi itu tidak pernah saya ucapkan. Hari ini harus saya khotbahkan. Saya tidak sempurna. Tapi suatu hari Tuhan pasti beri kesempatan lagi. Karena masih banyak orang-orang yang belum mengenal tentang keselamatan. Bagaimana caranya? Karena Allah itu seperti terpisah jauh. Allah itu seperti Allah yang hanya menuntut dan menghakimi. Allah yang tidak bisa mengerti. Karena dia tidak bisa melihat karena Allah itu adalah roh. Tapi Allah saudara dan saya itu yang mengambil inisiatif. Melompati semua keterbatasan kita. Bukan kita yang NCC ngomongnya apa? Break the limit. Tapi Tuhan justru yang break the limit untuk menjumpai saudara dan saya. Yang berarti katakan amin. Apakah saudara dan saya sadar ketika menerima Yesus sebagai Tuhan? Kadang-kadang ketika Tuhan tuh menghampiri dengan firman-Nya, Tuhan datang dengan perantaraan teman-teman kita, baru kita menerima Dia sebagai Tuhan. Saudara, itu Tuhan kita. Kita ini dulu seperti naik tangga. Naik tangga itu ngerti gak? Satu langkah berbuat baik, langkah lagi berbuat baik. Makin langkah-langkah kita ini seperti naik tangga dalam satu perbuatan baik kepada perbuatan baik yang lain. Kita merasa sudah tinggi. Kita sudah merasa melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Sampai tingginya tangga yang kita capai. Bahkan ketika kita melihat teman saya baru 1 tangga, 2 tangga. Kita berkata, ya lu cemen. Saya lebih tinggi dari kamu. Karena saya lebih dekat dengan Tuhan. Karena naik dari 1 tangga kepada tangga yang lain. Saudara, seperti apa Allah? Allah kita ini bahkan Dia yang menghampiri lebih dulu. Dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dia yang menghampiri kita, hanya menunggu kita membukakan. Sebetulnya yang kita lakukan hanya mengakui dan percaya. Membuka pintu hati kita. Maka Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Bersyukurkah kita akan hal itu? Kalau kita bersyukur, bangkit, jadilah terang. Karena terang itu sudah ada dalam hidup kita. Kemuliaannya sudah dinyatakan dalam hidup kita. Maka bangkit, jangan pernah lemah. Untuk ngomong saja lemahnya bukan main. Untuk memulai pembicaraan saja lemahnya bukan main. Maka benarlah firman Tuhan yang katakan tahun ini.
untuk bangkit dan jadilah terang. Yang berarti kata lain, yang mau menjadi terang, kita bangkit berdiri. Saudara akan dipakai. Hari-hari ini di akhir zaman ini, kita yang akan dipakai. Karena Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi terang. Maka biarlah kita mengalahkan daging kita untuk mau roh kita semakin hari semakin dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Shandarabata kararabararabarara. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang itu. Maka perintah Tuhan, bangkitlah. Bangkit. Bangkit dari kenyamananmu. Bangkit dari sikapmu yang hanya tetap duduk diam. Bangkit dari kesadaranmu, ketidaksadaranmu bahwa Tuhan sudah melakukan yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Bangkit. Bangkit dari keputusasaanmu. Bangkit dari ketidakberdayaanmu. Karena Tuhan itu sebetulnya sudah ada dalam kehidupanmu. Dia adalah terang itu. Dan terang itu sudah ada dalammu. Karena engkau ada di dalam dia dan dia ada di dalammu. Jadilah terang itu di keluargamu, kepada pasanganmu. Tunjukkan bagaimana terang itu ada dalam hidupmu. Banyak orang yang tidak mengerti. Karena Allah itu adalah roh. Yesus itu memberi teladan. Menjadi manusia supaya kita ngerti. Supaya kita tahu berapa besar kasihnya kepada kita. Betapa baiknya kita. Betapa penuh dengan kuasanya dia. Yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang susah dihiburkan. Yang buta mampu melihat. Yang lumpuh mampu berjalan disembuhkan oleh Tuhan. Dia penuh kasih. Dia penuh dengan belas kasihan. Maka jadilah terang itu. Bagaimana kita hidup menjadi terang. Tuhan sudah memberikan teladan yang luar biasa. Bahkan dia rela sampai mati di atas kayu salib. Karena begitu besarnya kasih. Di tempat ini mungkin kita punya niat yang baik. Saya mau seperti firman itu. Saya mau jadi berkat itu. Saya mau hidup menjadi terang itu. Tapi niat itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kalau kita tidak pernah lakukan. 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 Memang tidak mudah.
Tapi bangkitlah, kuatkan, teguhkan hatimu, supaya terang itu nyata dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mengingat tentang pengorbanan-Mu. Dan kami mengingat perjamuan ini sebagai tanda bahwa Engkau ada di dalamku dan aku ada di dalam-Mu. Kami bersatu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang dihancurkan karena begitu besar kasih-Mu akan kami semua. Darah yang tercurah untuk menghapuskan semua dosa kami. Terima kasih Tuhan. Karena korban darah para imam dalam perjanjian lama sudah digantikan. Sekali Tuhan melakukan di atas kayu salib, maka dosa diampuni semerah apapun, diputihkan seperti salju. Dan kami punya tempat pengampunan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka ampuni semua dosa saya Tuhan. Ampuni semua ketidakmengertian saya. Ampuni setiap kali kami mencoba mencari terang. Kekalahan ada di hadapan kami. Tuhan, setiap kali kami mengandalkan kekuatan kami itu menjadi tidak berdaya. Tuhan ampuni, biarlah kami semakin mengerti bahwa Engkaulah kekuatanku. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami mengangkat roti ini. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Roti ini sebagai persekutuan ketika kami memakannya. Persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang tercabik-cabik di atas kayu salib. Sebelum kita makan, saudara bisa baca ayat-ayat yang menjadi pesan buat kita semua. Saya mengambil bukan memilih roti dan anggur ini. Tapi Efesus 5 ayat 1 menjadi ayat di dalam anggur saya. Jadilah penurut-penurut Allah. Seperti mengingatkan saya kembali. Betapa kamu sudah melakukan yang tidak menuruti perintahku. Ada kesempatan yang aku buka, kata Tuhan, dalam hati saya. Ada kesempatan yang sudah saya buka. Tapi engkau tidak pernah mau melakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Apa pesan saudara? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apakah? Bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Mari katakan dengan mulut kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin sepanjang minggu ini kita tidak pernah bicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di
Di tempat ini kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu karena Engkau memilih kami bukan dengan kebetulan, tapi Engkau punya rancangan yang khusus untuk hidup kami menjadi terang dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau akan memakai kami semua. Tidak ada satupun yang tidak dipakai Tuhan. Karena kami punya mulut yang bisa berbicara. Kami punya pikiran yang bisa mengerti. Dan kami punya segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yang Tuhan akan pakai untuk kami hidup kami menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami semua. Kami siap untuk menjadi berkat karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Nah saudara, silakan duduk. Kita akan mendengar pengumuman dan kita berdoa syafaat. Setelah itu maka saya rindu untuk kita semua diurapi oleh Tuhan. Karena kadangkala pengurapan itu dalam perjanjian lama adalah pengurapan minyak itu dalam perjanjian lama adalah tanda yang diberikan untuk semua barang-barang maupun orang yang dipakai di bait Allah. Setiap barang ataupun orang yang akan dipakai di bait Allah, maka dalam perjanjian lama semua diurapi ya dengan minyak. Maka saya percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Hidup kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Baik di keluarga, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, juga di tempat-tempat kerja kita. Yang percaya katakan amin. Maka biarkan Tuhan mengurapi bulan Agustus ini. Untuk saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari Dia. Tuhan memberkati kita semua. Nanti pada waktu pulang, nanti kita akan berputar, kita diurapi. Saya tetap berdiri di depan dengan Pak Yohan. Yang dua di sini dimulai dari yang paling pinggir, nanti akan diurapi. Setelah itu saudara bisa pulang dan saudara bisa memberikan persembahan di depan sana. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara dan persembahan menggunakan amplop yang tadi Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan saat Bapak Ibu Saudara masuk gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan dengan cashless bisa men-scan QR yang ada di depan ya untuk mentransfer persembahan yang ada. Itu aja Bapak Ibu, dan sebelum saya menyampaikan untuk pengumuman dalam 1 minggu ini ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa lambaikan tangannya untuk kami berkenalan, ada?
yang setia. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan untuk kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri untuk ibadah kita di siang hari ini. Sekali lagi kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Roh-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kemerdekaan ini menjadi bagian kami Tuhan. Untuk kami dimerdekakan, hidup kami dibebaskan dari belenggu ikatan yang ada Tuhan. Karena itu biar roh Tuhan berkarya penuh di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami rindu bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat persembahan kita tinggi di hadapan Tuhan. Apapun yang kami akan persembahkan Tuhan, baik persepuluhan, ucapan syukur maupun persembahan mingguan. Kami berdoa Tuhan, biar ini yang terbaik yang datang dari hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Untuk kami berikan yang terbaik karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biar kami memberikannya dengan ucapan syukur di hadapan Bapa. Terima kasih. Oh baik buat setiap kami semua, berkati kami sepanjang minggu ini. Ibadah kami sudah selesai, tapi kami percaya roh Tuhan gak pernah selesai dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan sempurnakan dengan berkat-Mu yang terbaik lewat gembala kami tempat ini. Setelah doa berkat ini dan sebelum memberikan persembahan keluar, maka saya akan, Pak Yohan dengan saya akan berdiri di sini. Nanti mari kita diurapi mulai dari yang paling pinggir sini dan paling pinggir sini ya, di baru yang tengah. Baik, mari kita arahkan hati kita kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tangan kita dengan iman percaya. Maka pulanglah jadilah terang, karena kasih dari Allah Bapa itu berlimpah-limpah engkau terima. Sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan engkau terima berlimpah-limpah dari Allah Bapa sempurna dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa serta pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan hidup kita harus dan pasti menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan